وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحبيبون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang penuh dengan berkah ini, di Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban ini, kita bersyukur kepada Allah masih dilimpahkan kesehatan dan kesempatan, dilimpahkan oleh Allah sabaran dan keikhlasan untuk menjalankan satu ketaatan yang diperintahkan oleh Allah yang berupa salat Jumat dengan berjamaah. Harapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan salat Jumat, berkumpulnya kita untuk mendengarkan nasihat takwa ini, kita sungguh-sungguh dan benar-benar meningkat iman kita, meningkat ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan dimampukan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah. Wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, surga yang luasnya langit dan bumi itu disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Yang tadinya kita pagi bisa sudah bersarapan, tapi di bulan Ramadan Allah perintahkan kita untuk mencegah makan dan minum, dan yang membatalkan puasa dari fajar sampai dengan maghrib, sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada dua frase yang menarik untuk kita singgung pada Jumat kali ini. Yang pertama, kita dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang mukmin yang beriman. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk puasa yang substansi dan grundnya agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Umur kita sudah 60 tahun, umur kita sudah 50 tahun. Itu artinya 40 tahun kita sudah berpuasa, ataupun 50 tahun kita berpuasa. Ataukah pencapaian sebagai orang beriman menuju pada titik ketakwaan itu sudah tercapai? Nah, ini yang menarik. Karena apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keimanan seseorang itu berbeda. Sehingga ketika dipanggil, ada beberapa golongan dalam klasifikasi orang-orang menghadapi bulan puasa itu minimal ada 4 golongan. Ada karakter-karakter yang disertai dengan keimanan masing-masing. Yang pertama, orang
orang yang benar-benar punya karakter dalam kerinduannya terhadap puasa. Ini karakter orang mukmin sejati. Maka salafus saleh dulu itu mengatakan, ketika setelah berpuasa 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar amal ibadahnya di bulan puasa diterima, dan kemudian 6 bulan setelahnya mereka berdoa akan dipertemukan di bulan Ramadan berikutnya. Ini karakter orang mukmin yang sejati, yang benar-benar dia merindukan datangnya bulan puasa, dan tidak hanya merindukan, tetapi ketika bulan puasa itu datang, mereka mempersiapkan dengan segala persiapannya, persiapan fisik, persiapan batin, persiapan harta, persiapan ilmu, karena mereka ingin mendapatkan predikat orang-orang yang takwa dengan sesungguhnya di hadapan Allah. Lalu yang kedua, masyarakat muslimin ada karakter di mana iman seseorang itu tidak ada pencapaian sampai dengan derajat mukmin yang sejati, tetapi dia menghadapi bulan puasa ini dengan biasa-biasa saja, sama dengan bulan-bulan yang lain, tidak ada istimewa-istimewanya. Apa tanda-tandanya? Gak ada greget, tidak ada hati untuk meningkatkan kualitas keimanannya. Wae poso yo poso, trawe yo trawe, tapi tidak ada keinginan untuk mengisi hari-hari puasanya dengan meningkatkan ibadah-ibadah yang lain. Habis trawe ya tidur blungker, habis sahur malah gak sholat subuh berjamaah. Ini akibat apa? Akibat dari karakter yang seseorang itu keimanannya ngepres. Maka dia akan jadi orang dengan karakter biasa-biasa saja, tidak ingin melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih di bulan Ramadan. Dikarenakan apa? Dikarenakan keimanannya, kurang yakinnya terhadap apa yang disampaikan oleh Allah, bahwa ketika bulan Ramadan, tidak jarang Ramadan, nalikane Ramadan itu teka, futihat abwaabus samawati wal ardh, futihat abwaabus samawati wal ardh, pintu langit itu dibuka, alias surga itu dibuka lebar-lebar. Hanya orang bodoh yang ketika surga dibuka tapi gak mau masuk. Wa ghuliqat abwaabun nar, dan neraka ditutup. Artinya kesempatan rahmat Allah lebih besar, pengampunan Allah lebih besar. Orang akan berpotensi mendekat kepada Allah ketaatannya dalam bulan Ramadan, maka dinamakan pintu surganya dibuka dengan selebar-lebarnya. Wasil silatis syayatin, dan setan dibelenggu. Abul Abbas Al-Qurtubi, seorang ahli hadis dari Cordoba, itu ngendikan, loh, poso tapi banyak orang yang gak poso tapi warung-warung kok jin penuh. Apa Gusti Allah lali ngerantai setan? Jawaban yang lucu itu, yang dirantai itu bapaknya setan, tapi anaknya gentayangan. Tapi kata Abu Abbas itu, setan itu dirantai ketika seseorang melaksanakan puasa dengan iman dan wahtisaban, melakukan dengan segenap syarat, tidak hanya ingin agar puasanya tidak batal secara syariat, tapi secara hakikat hal-hal yang membatalkan ganjaran poso yo tidak dilakoni. Itu yang membelenggu setan. Yang kedua, kenapa setan kok masih gentayangan menggoda? Ternyata tidak hanya setannya yang gentayangan, tidak hanya setannya yang gentayangan, tapi nafsu kita sendiri belum mampu untuk menegakkan keimanan, mendengar perintah Allah untuk wajib berpuasa. Ini potensi puasa kita tidak mendapatkan apapun. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal jumu'ah. Banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, lantaran mereka itu hanya ingin menjaga agar tidak batal dari puasa secara syariat.
Lalu yang ketiga ini orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi sampai tidak mendengar panggilan Allah dalam wajib puasa, tetapi dia tetap dalam kemaksiatannya. Malah luar biasanya mereka tidak malu-malu rokokan undalan, tidak malu makan di jalan, tidak sungkan-sungkannya waktu puasa, dia marung dengan seenaknya. Ini sudah tingkat yang berlebihan karena kadar keimanan yang tidak cukup malu dalam melanggar perintah-perintah Allah. Ma'asyiral muslimin yang rahimakumullah. Yang keempat, yang terakhir, orang yang merindukan puasa. Dia sangat merindukan, senang dengan puasa, tapi orientasinya untuk dunia. Dagangannya laris, lambine laris, dodolan es laris, dodolan barang-barang laris karena puasa dan bulan Ramadan. Orientasinya bukan gembira karena beribadah dengan maghfirah Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan datangnya pengampunan, dengan datangnya berkah Ramadan. Tetapi mereka lebih kepada cenderung karena rizkinya meningkat drastis di bulan Ramadan, mereka rindu akan Ramadan karena dagangannya itu akan selalu ramai dan laris. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Untuk itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita diselamatkan oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah, doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma innahu alaina bil yumni wal imani wal islami wassalamati rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikan hilal bulan Ramadan ini memudahkan kita untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan pengampunan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan keimanan, mendapatkan keislaman, ketaatan, penyerahan diri total, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perintah-perintahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul hayyul abyad min al-aswadi minal fajr. Barakallahu